Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan video pembelajaran pada kali ini. Pada kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang dua bangun yang sebangun. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe atau di share kalau memang itu perlu. Dan yang paling penting adalah silahkan ditekan tombol lonceng agar nanti anak-anakku sekalian ketika Bapak mengupload video yang terbaru akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, kita akan membahas dua bangun yang dikatakan sebangun. Yang sebangun notasinya itu adalah seperti namanya ini notasi sebangun, tandanya itu seperti ini ya. Dua bangun dikatakan sebangun itu mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama adalah panjang yang saya ulangi ya. Panjang sisi yang bersesuaian mempunyai nilai yang senilai. Senilai ya. Maksudnya yang bersesuaian itu bagaimana? Maksudnya adalah sisi AB itu adalah bersesuaian dengan sisi PG. Terus karena ada perbandingan, mempunyai perbandingan di sini ya, perbandingan yang sama. Perbandingan yang senilai. Maaf ya, saya ulangi. Bagaimana? Apakah dinamakan bersesuaian? Yang bersesuaian itu seperti ini. Sisi AB itu bersesuaian dengan PG. Nilainya berapa? AB itu berapa? Nilai AB adalah 6 cm. Kita tulis PG-nya nilainya adalah 12 cm. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Ini namanya bersesuaian. Sisi yang bersesuaian lain adalah panjang BC. Panjang BC itu bersesuaian dengan panjang QR. BC berapa nilainya? Nilainya adalah 3, sedangkan QR nilainya adalah 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Kita lihat sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ini sisi yang bersesuaian 1, ini sisi yang bersesuaian yang kedua, ya. Perbandingannya bagaimana? Sama-sama mempunyai perbandingan yang senilai, yaitu 1/2. Terus setengah sama ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, satu saya ke atas ya. Syarat yang kedua yaitu besar sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat. Sudut A itu bersesuaian dengan mana? Sudut P ya, sudut P. Sudut Q bersesuaian dengan sudut B. Di sini saya taruh sini ya. Sudut C bersesuaian dengan sudut F. Sudut D bersesuaian dengan sudut S. Karena di sini adalah persegi panjang yang jumlah
sudutnya adalah ada 4 dan semua sudutnya adalah besarannya adalah 90 derajat, maka untuk sudut yang bersesuaian itu semuanya besarnya adalah berapa? 90 derajat. Ingat ya, syarat dua bangun yang dikatakan sebangun itu adalah yang pertama panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Terus yang kedua besar sudut yang bersesuaian mempunyai besaran yang sama. Oke, dimengerti ya anak-anak. Selanjutnya kita bahas tentang contoh. Oke, kita bahas contoh ya. Contoh yang pertama. Jika ABCD sebangun dengan PQRS, tentukan luas dan keliling PQRS. Nah, jadi di sini ada bangun persegi panjang dua persegi panjang, ini persegi panjang kecil, ini yang besar ya. Nah, bangun yang pertama adalah bangun ABCD, yang kedua adalah bangun PQRS. Disuruh mencari luas dan keliling PQRS. Kita lihat di situ panjangnya sudah ketahui 8, tapi lebarnya belum diketahui. Bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Bagaimana cara kita untuk mencari luas dan kelilingnya kalau lebarnya belum diketahui? Caranya bagaimana? Kita harus mencari lebarnya atau sisi QR. Bagaimana caranya? Kita simak pembahasan ini dengan seksama. Coba kita simak ya. Karena yang kita cari adalah QR, kita letakkan di depan ya. QR. QR itu bersesuaian dengan mana? QR adalah bersesuaian dengan BC. Sama dengan PQ. Kalau di sini QR, maka di sini harus PQ ya yang akan kita ketahui. PQ ini bersesuaian dengan sisi apa? Sisi A. QR berapa? QR belum ketahui ya, kita tulis lagi. QR per BC-nya berapa? BC-nya adalah 2. Terus PQ berapa? PQ 8 per AB-nya berapa? 4. Maka kita tulis ya, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Yaitu perkalian silang. Maksudnya perkalian silang bagaimana? Nah, kita langsung tulis seperti ini. QR sama dengan 2 dikali 8 ya, perkalian silang. 2 dikali 8 baru dibagi dengan 4. Nilainya berapa? Kita kerjakan. IR sama dengan 2 kali 8 berapa? Yaitu 16. Kita tulis 16 per 4 atau dibagi 4. Maka IR sama dengan berapa? QR sama dengan 4. Kita ketahui bahwa QR-nya sama dengan 4. Karena yang ditanyakan adalah luas, maka kita harus mencari luas dan mencari keliling. Ingat, rumus luas adalah panjang dikali lebar. Kalau keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Pertama kita cari luas dulu ya. Dan ketahui bahwa di sini QR itu sama dengan luas ya. Maka QR-nya 4, maka luasnya adalah lebarnya ya, bukan luas, maaf. QR sama dengan lebar, maka sudah ditemukan QR-nya 4, maka lebarnya 4. Terus di sini P-nya adalah 8 dikali P ini ya, P itu panjang. Sedangkan lebarnya 4 ya. Kita tulis 8 dikali 4 berapa? 32 cm. Karena ini luas maka satuannya adalah cm persegi. Setelah itu kita mencari keliling. Ini ya, kita tulis rumusnya ya. Setelah itu 2-nya tulis kembali, panjangnya kita tulis, nilai panjangnya berapa? 8 ditambah lebarnya berapa? 4. Maka akan ketemu yang dalam kurung kita kerjakan dulu,
yaitu 8 ditambah 4 adalah 12. Artinya ini bagaimana? Artinya ini adalah kali 2 dikali 12. 2 kali 12 berapa? 24. Karena di sini adalah keliling, kita tulis satuannya adalah sentimeter. Gimana? Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah, ini yang contoh kedua ya, itu ada 2 segitiga. Pertanyaannya adalah buktikan segitiga XYZ sebangun dengan segitiga PQR. Kita disuruh membuktikan 2 segitiga ini apakah sebangun atau tidak. Oke, kita buktikan. Caranya bagaimana? Simak penjelasan dari saya. 2 bangun dikatakan sebangun itu kan mempunyai 2 sifat ya, atau mempunyai 2 syarat. Syarat pertama adalah panjang sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang senilai. Kita cari sisi yang bersesuaiannya mana, apakah perbandingannya senilai atau tidak. Nah, coba ya. XY itu, maaf ya, sebelum kita ke sini kita gambar dulu aja dulu ya, kita gambar lagi di sini. Nanti biar nanti mengetahui gambarnya itu sesuai atau tidak kan enak. Sini ini besarnya 30 derajat, di sini 60 derajat, 30 derajat, di sini 3 cm dan di sini 6 cm. Kita gambar dulu ya. Gambarnya sama ya. Nah, pastinya bentuknya sama. P di sini 60 derajat, di sini 30 derajat. Nah, pastinya di sini P ya. Yang 60 derajat di sini ya, R di sini. Di sini P. Ya. Kalau sudah seperti ini baru kita cari sudut yang, kalau seperti ini kan enak ya. Mana yang sesuai dan mana yang belum kan enak. Di sini 9 cm, di sini 18 cm. Nah, pertama, sisi Y XY, ya, sisi XY itu bersesuaian dengan PQ. Berapa nilainya? XY adalah 3, sedangkan PQ adalah 9. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Kita cari sisi yang bersesuaian yang lainnya, yaitu YZ. YZ ini bersesuaian dengan QR. Berapa nilai YZ? Adalah 6. Sedangkan QR nilainya adalah 8. Kalau ini kita sederhanakan menjadi berapa? 1/3. Kita lihat sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, yaitu berapa? Sama-sama perbandingannya adalah 1/3. Syarat pertama terbukti. Kita tulis terbukti. Oke, ini syarat pertama ya. Syarat pertama. Kita buktikan syarat yang kedua. Syarat kedua adalah besar sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ya. Kita ketahui bahwa sudut X itu adalah bersesuaian. Nah, ini cara nulisnya. Sudut X itu bersesuaian dengan sudut P. Yaitu besarnya berapa? Sama-sama 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena di sini sudutnya adalah siku. Nah, sudut Q dulu ya. Sudut Y itu sama dengan atau bersesuaian dengan sudut Q. Itu besarnya apa? Besarnya berapa? Besarnya sama-sama 30 derajat. Yang terakhir, sudut Z itu bersesuaian dengan sudut R, yaitu berapa? 60 derajat. Artinya
terbukti ya. Terbukti bahwa segitiga XYZ itu sebangun dengan segitiga PQR. Bisa dipaham anak-anakku? Terima kasih. Demikian penjelasan dari Bapak terkait dengan dua bangun yang dikatakan sebangun. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu pembahasannya adalah bangun yang kongruen, dua bangun yang kongruen. Terima kasih. Semoga anakku sekalian diberi kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.